kadang-kadang kepikiran, pastilah kepikiran. Betul, orang tua gitu bener, ini anak gue yang ini udah makan belum ya? Si ini gimana ya? Kan begitu, pasti kepikiran. Nanti kalian akan ngerasain sendiri kalau udah menjadi orang tua. Kadang-kadang sebagai anak ini cuma mikirnya buat diri sendiri aja. Kalau udah jadi orang tua, bener. Kadang-kadang nggak tega juga makan, mau nelen juga agak-agak gimana. Gak jadi berarti, buka doang gitu. Buka. Jujurnya nih, apa? agak sedih. Maaf kan, karena ini kan apa? Agak-agak terbawa. Emosi juga lah. Karena ini kan tentang anak saya. Bang Temon, selamat datang. Ya. Hihi. Belum mau udah banyak banget nih penonton ya. Iya. Nanti tanda tangan buat kalian gampang waktu tersendiri. Ada 3.000 yang nonton ya? Ya, kurang lebih 3.012 lah. 3.000. Ini pembukaan ini udah sempat ditonton juga ya di podcast saya sebelumnya? Sebelumnya udah, saya nonton waktu Kang Ridwan sama Abdel. Ya. Siapa emang Abdel? Saudara? Iya, banyak orang bilang begitu. Padahal adik kakak. Oh, adik kakak. Tapi beda tampilannya. Iya. Makanya kadang-kadang gini, orang kalau ketemu saya manggilnya Abdel, Cing Abdel, gitu. Nah Abdel juga cerita kalau orang ketemu Cing Abdel manggilnya Temon. Serius? Iya, emang penonton nggak tahu, ya nggak bisa ngebedain yang mana yang jelek sama jelek banget. Kan begitu. Nggak pakai kacamata berarti ya penontonnya ya. Iya. Karena kan ini biar apa namanya nggak terjadi salah pengertian nih. Abdel kan dari Minangkabau, saya dari NTT. Jadi kan jauh, bukan adik kakak jadi. Iya. Ya memang karena sering apa berdua terus jadi dianggapnya kayak saudara lah. Ya kan namanya kita berkawan ya terus ya akrab kan berarti dianggapnya saudara gitu. Bang Temon asli NTT. Sering pulang ke sana? Enggak, cuma sekali doang. Berarti brojol doang. Saya lahirnya di Jakarta. Oke. Saya lebih tepatnya dari Sumba Timur, Wengapu ibu kotanya. Oke. Tapi makanya lahirnya di Jakarta, saya nggak keriting, nggak tahu gimana gitu. Berarti ngaruh ya tempat lahir ya? Ya kadang-kadang ada namanya habitat itu kan mempengaruhi juga. Kebiasaan-kebiasaan itu karena memang bisa keriting itu karena di sana panas. Saya pernah kok di sana. Nah itu lucunya waktu kalau naik kapal itu kapal laut namanya kapal AU. Ya kapal AU itu jadwalnya akan balik lagi kalau udah 2 minggu. Waduh. Jadi kalau saya misalnya sekarang nih ke Sumba, tanggal 1 misalnya, baru datang lagi mungkin tanggal 23 gitu. Ini yang ke kampung halaman? Iya. Jadi kan jalurnya kapal AU tuh dari apa namanya itu dari Bali ya. NTB, NTT, muter lagi terakhir di Makassar. Udah itu balik kayak begitu lagi. 2 minggu baru kembali. Jadi baru 2 minggu saya baru bisa pulang. Waduh. Jadi perlu mikir ya bertapa 2 minggu di sana. Nah itu saya nggak tahu tuh pertamanya karena waktu itu ibu saya almarhumah nggak ngasih tahu. Ya kan karena umur berapa waktu itu? Tahun 2001 lah. 2001 mah berarti umur 40-an dong. Ya 45 kali. 45. Oh berarti lagi rame-ramenya di entertainment dong? Iya benar. Saya kan di entertainment nih sebelum di TV kan 2008. Di 2001 itu saya sebagai tim kreatif Sri Mulat. Oh sempat jadi tim kreatif Sri Mulat? 4 tahun. Makanya jadi kenal saya sama personil Sri Mulat. Sampai keluarganya almarhum Mbak Juju juga, anaknya tuh Mas Koko, itu deket juga sama saya. Jadi bagian apanya bang? Tim kreatif. Tim kreatif, wah kok bisa jadi tim kreatif? Nah itu kan jadi gini, sebelum saya diajak ke Sri Mulat, saya biasa juga nyiapin materi untuk Mas Tarzan dan Mas Tukul. Nyiapin materi? Materi sebelum dia nge-MC. Jadi ini orang di belakang layarnya ya? Orang belakang layar, makanya saya kalau nanti di depan layar orang pada kabur lagi. Ini yang bikinnya ya? Ini TV gue rusak apa enggak nih?
Kayak begitu Kang Ridwan. Kalau sekarang banyak bisa diganti ChatGPT ya kalau Ya, sekarang. jadi materi yang dikirim ke saya itu waktu itu saya kan masih sebagai kepala studio di Radio SK yang baru. Oh sebelumnya. Sebelumnya Radio SK yang lama itu Suara Kejayaan. Oke. Terus tahun 2000 tutup. Begitu tahun 2003 ada lagi nih Radio SK yang baru, Radio SK Perjuangan lah. Namanya bukan Suara Kejayaan, tapi Sentra Komedi. Oh Iya. SK namanya masih SK. Masih SK tapi juga. kepanjangannya beda. Beda, yang satu Suara Kejayaan yang pertama, yang kedua itu Sentra Komedi. Oke. Nah, jadi dia kirim ke saya di fax, isi faxnya itu misalnya begini, Mas Tarzan dan Mbak Nunung sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba Tesi datang. Nah, pas Mas Tarzan dan Mbak Nunung di teras rumah itu, apa yang diomongin? Nah, itu saya yang buatin, begitu. Lumayan, berarti dulu manual kan semuanya. Iya, masih ngetik-ngetik emang. Dan kebetulan saya kan waktu itu ada sekretaris, jadi saya cerita, sekretaris saya yang nyatetin. Oke, kok bisa jadi yang menulis naskah? Basicnya apa sih, Bang? Ya kan itu tadi, saya kan memang ada hidup di lingkungan pelawak, terus sering baca juga cerita-cerita lucu di YouTube segala macam begitu. Emang udah ada YouTube dulu? Ya namanya apa sih kok dulu? Bukan itu ya dulu ya 2000. Yahoo. Apa namanya? Ya Yahoo udah ada. Oh mungkin googling kali ya? Ya, googling gitu benar. Kan suka cari tuh yang ketawa ala siapa gitu. Oh iya, tapi masih ketikan ya, belum video ya, belum video ya saat itu ya. Benar gitu. Oke. Dan itu dengan basic kuliah ya? Dulu kuliah ya Bang? Dulu kuliah, benar. Takutnya ngiranya nggak kuliah kan orang-orang iya, ya. Saya kuliah saya sebut inisialnya nggak apa-apa ya? Nama aja langsung. Ya biar sopan lah, saya sebut inisialnya Psikologi UI. Inisialnya kan? Kalau sebut Psikologi Universitas Indonesia kan kepanjangan. Gitu. Jadi inisialnya doang, bukannya belagu malah nyombong lu. Asalnya begitu. Oh, itu inisial tuh gitu ya. Iya. Ini dia ketawa sendiri. Kadang-kadang karena biasa kalau stand up kan gitu juga. Kalau kenalin saya ini kan biar enak lah, biar low profile. Malah dibilang sombong. Kayak gitu. Nah terus dari situ kan tadi dengan basic kuliah itu bantuin Sri Mulat ya. Betul. Banyaknya basicnya. Ya, tim kreatif di Sri Mulat 4 tahun. Lama dong. Iya, waktu acara di Indosiar. Kan ada tuh Sri Mulat lah. Terus 1 tahun di Gebiar PCA. Oke. Bantuin Kang Miing. Belum ngelawak saat itu? Belum. Ya tapi ya kalau nge-MC udahlah. Oh. Tapi artinya yang nongol sebagai pelawak lah di TV itu belum. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah terus dari situ kemana nih Bang? Ceritanya kan jadi ada Abdel Temon kan udah di siaran TV kan? Iya. Sebelumnya ketemu di mana tuh sama Bang Abdel? Di radio. Nah itu bisa cerita nih, katanya lucu katanya. Ya mungkin udah ada yang pernah dengar juga, tapi nggak apa nih kalau saya sendiri aja kalau nonton juga ketawa juga. Jadi begini, saya waktu itu dipasangkan dengan Abdel. Saya belum tahu tuh yang namanya Abdel yang mana. Jadi saya duduk di meja satpam. Duduk di meja satpam kayak gini lah. Lagi berdiri gini. Kali. Emang duduk kayak gini di meja satpam. Kan ini duduk makan pantatnya di meja dong. Kalau nggak salah mejanya sih terbalikin. Nah pas tiba-tiba lift yang di belakang saya itu kebuka keluar orang tuh. Nah itu juga belum tahu kalau yang keluar itu Abdel. Keluar, yang lihat. Ya terus lewat teman saya nggak ada gorila juga, langsung ke sana lah gitu kan. Cuman dalam hati saya berpikir, ini satpam lama belagu banget gitu. Ngiranya satpam lama. Iya, saya nyangka satpam lama. Karena kan gayanya begitu. Iya. Kayak gaya satpam lah. Nah, begitu di dalam, ternyata bareng ketemu sama Abdel. Nah, kita sama-sama penyiar nih gitu. Nah, gue sangkain penyiar satpam lama. Ternyata Abdel juga mikir, gue pikir satpam baru, kan saya dianggap satpam baru juga. Ini karena duduknya rapi sebagai disiplin lah. Makanya lewat aja si Abdel waktu itu. Emang bajunya menandakan baju satpam gitu? Ya waktu itu kan, karena kan malam waktu itu. Jadi belum pakai seragam lah.
Kalau pakai seragam mungkin lebih tahu lah. Jadi mungkin ini satpam lagi santai nih, lagi bebas nih. Begitu. Itu sama Cing Abdel emang langsung klop atau gimana bang? Ya kalau jujurnya memang pertama itu kalau saya pikir sih lebih apa namanya lebih nyatu lah, lebih gampang. Itu juga kan kita kan nanya-nanya. Lu tinggal di mana Del? Di Pisangan Lama kan gitu. Nah Abdel nanya saya, lu tinggal di mana? Di Mampang. Terus saya tuh di Mampang itu ya ada apa namanya Pasar Mampang. Kalau yang Pisangan Lama si Abdel itu Pasar Enjo. Jadi kan secara lokasi juga sama-sama anak pasar nih kasarnya begitu. Mungkin bercanda-bercandanya jadi biasa lah. Dan memang begitu klop. Nyambung langsung. Nyambung sama-sama anak pasar kurang lebih gitu. Terus kuliah sambil nanya-nanya juga, lu kuliah di mana lo? Psikologi. Lu kuliah di mana Del? Di FISIP UI gitu. Nah, satu alma mater. Satu pendidikan. Makanya jadi apa namanya? Cepat lah kalau cepet nyatu lagi, ngeblend lagi gitu. Kalau itu masuk ke dunia televisi ya, Abdel Temon tuh tahun berapa sih itu, Bang? 2008. 2008. Itu di penyiar tahun? Dari 92. Enggak yang sama Cing Abdel? Ya itu dari 92. Jadi iya, artinya kan begini. Waktu itu kan saya pengisi acara. Cuman pengisi acara jadi di kalau yang lain rekaman dulu, selesai rekaman tuh teman-teman saya pada pulang. Saya karena pingin tahu, saya tinggal saya nggak pulang dulu, main dulu di radio itu. Karena kan saya bilang tuh pengalaman baru. Jadi kayak orang bego lah, oh gitu. Ya, lagi senang belajar. Lagi senang belajar, senang ngamatin juga observasi. Oh penyiar begitu, segala macam begitu. Operator kerjanya kayak begitu, nyiapin kaset-kaset, kurang lebih begitu. Itu dari tahun 92. Bareng-bareng sama ya, Abdel. Paling waktu itu bareng-bareng kurang lebih setahun kali ya. Karena itu kan Abdel ada kegiatan lagi. Oh sempat jadi masing-masing juga. Ninggalin lagi penyiarnya. Nah terus ketika bisa jadi, kan sempat hit banget ya waktu itu, ramai banget ya Abdel Temon ya. Itu gimana ceritanya tuh bisa jadi satu barengan? Makanya jadi kan gini, itu kan 2008. Jadi 2003 saya baru ketemu lagi nih sama si Abdel. Oh, udah itu kan lumayan lama juga. Di 2003 itu ketemu sama Abdel. Dan ya biasa deh, kita ada panggilan-panggilan MC apa segala macam gitu. Nah terus saya berdua sama Abdel tuh ikut acara ini masih ada kok di YouTube tuh apa namanya tuh, yang lomba penyanyi gitu. Nah kayak gitu. Dari situ ternyata pas saya manggung nih sama si Abdel, salah satu sutradara di acara saya nonton tampilan saya sama Abdel di Indosiar. Dan ternyata program acara Abdel Temon itu, tapi bukan Abdel Temon waktu itu, udah ada, cuman sutradaranya masih belum srek sama pemainnya. Oke. Begitu nonton gitu, nah ini yang gue cari nih, kurang lebih begitu. Diganti lah itu. Akhirnya dia ngubungin Anjas Mara kan produser pelaksana, ngubungin Eko Patrio itu hostnya. Jadi waktu itu aja lucu. Kalau teman-teman yang lain tuh, mungkin pasangan yang lain mungkin memperkenalkan diri hanya 5 menit lah. Tapi saya sama Abdel tuh dipantengin sampai 1 jam. Oh. Untuk menghibur penonton. Jadi studio. Rame lah. Jadi gitu rame, bener. Makanya kan namanya jalan Tuhan lah. Langsung dilihat sama siapa sutradaranya. Wah ini dia nih kayak cocok nih untuk memainkan peran Abdel Temon gitu. Itu ketika dia booming kan ya. Artinya kan sebelumnya apakah memang ada pengalaman tampil di show seperti itu di televisi, atau memang baru awal-awal? Karena kan sebelumnya penyiar, Bang. Jujurnya itu baru pertama juga. Cuman karena kita memang biasa tampil di depan umum kan kayak gitu. Ya biasa aja kita bawain aja gitu. Jadi nggak ada casting, nggak ada direncanain nggak ada. Ya padanya aja yang glosor gitu. Menggelinding gitu aja. Kurang lebih seperti itu. Itu berapa tahun saat itu Abdel Temon? 2008 sampai 2011 kalau nggak salah deh. Lumayan lama ya, 3 tahun ya.
Ya sebenarnya sih kurang lama lagi, pinginnya seumur hidup. Tambah lagi. Pinginnya lebih lama lagi. Kalau nggak salah itu sampai 200 berapa gitu, 200 kan harapan saya itu waktu itu pingin kan sama satu PH sama suami saya takut istri. Oh iya. Pinginnya tuh sampai 1000 episode kurang lebih begitu. Iya. Dan waktu itu kan kalau memang bagus programnya itu dijadikan apa layar lebar juga. Oh. Jadi gitu. waktu itu pingin dibuat layar lebarnya Abdel Temon bukan superstar, tapi Abdel Temon bukan the movie waktu itu. Rencananya pengen begitu. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Kurang lebih seperti itu. Keburu beres lah ya. Iya. Keburu selesai. Kalau sekarang kesibukannya apa, Bang? Kesibukannya jujurnya kalau sering bercandanya nih sama Abdel nih, nyari job. Nyari job. Sibuk nggak yang benar kesibukan sekarang itu saya masih aktif. Ini sebulan sekali nih. Itu jadi MC DPRD. MC DPRD. Iya. Ngapain MC? Jadi wakil rakyat yang dari Partai Nasdem namanya Bapak Nova Haripan Paloh itu suka pakai saya. Dalam arti kalau dia lagi bawain acara reses atau sosper, nah biasanya saya yang di depan dulu tuh untuk menghibur rakyat dulu lah. Dan biasanya rakyat bersenang, warga bersenang lah, biar jangan sampai mereka ngantuk atau segala macam gitu. Karena ini kan sayang buang waktu. Padahal kan ada materi-materi yang ingin disampaikan supaya warga tuh pada ngerti ada peraturan daerah apa. Itu kan harus disampaikan ke masyarakat. Nah itu juga saya jadi belajar juga. Karena waktu itu saya cerita, saya juga ini termasuk yang seuzon juga sama pemerintah. Apa? Jadi ya misalnya gini, kalau lagi banyak gini pemerintah mah nggak perhatian sama kita, seperti itu. Langsung yang jelek-jelek lah tentang pemerintah. Tapi begitu saya ngikut sosper seperti itu, saya jadi tahu ternyata pemerintah memperhatikan warganya. Dan selain memperhatikan, menyiapkan programnya, menyiapkan fasilitasnya, kayak gitu. Makanya kayak gitu kan yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Oh jadi maksudnya kan ketika jadi masyarakat melihat bahwa sepertinya program nggak jalan. Iya benar. Pas benar. masuk ke situ jadi tahu benar. Ada yang jalan. Benar. Jadi sebenarnya ada informasi yang saya juga nggak ngerti. Harusnya kan misalnya dari maaf nih, apakah dari RT-nya, RW-nya, kelurahannya harus disampaikan ke masyarakat. Cuman kan ini kan memang dari DPRD-nya kayak saya turun seperti itu disampaikan. Jadi banyak informasi-informasi yang missing link lah atau nggak sampai yang ke masyarakat. Sebenarnya pemerintah itu jadwal-jadwalnya atau rencana-rencananya bagus. Ada pelatihan, ada selain pelatihan juga dikasih misalnya pelatihan kuliner, dikasih alat-alat masaknya, terus hotelnya, hotel dibantu trainingnya. Iya trainingnya tuh dibantu juga sertifikasi halalnya. Iya. Dibantu juga NIB-nya, nomor industri nomor induk berizin berusaha. Dibantu lagi promosinya. Banyak. Nah, itu kan sayang kalau nggak disampaikan ke masyarakat. Jadi tidak disosialisasikan ya. Benar. Makanya kan begitu disosialisasikan dengan cara yang benar juga, akhirnya banyak perubahan lah di masyarakat. Saya lihat juga banyak perubahan. Jadi mau nyalonin jadinya, Bang? Nah, kalau makanya itu sudah ditanya tuh. Ada yang nawarin? Iya nawarin. Bang teman, kok nggak nyalek? Aduh, kalau saya mah senangnya nyolek, nggak usah nyalek. Nyolek aja deh saya, nggak usah nyalek kayak gitu. Banyak bener yang nawarin juga. Wah kalau Bang Temon nyalek mah ini pada milih apa kayak gitu kan. Ya jangan ngangkat gue loh, ntar gue jeblos lagi. Ternyata begitu di lapangan nggak ada yang milih misalnya. Kan gitu kan banyak perhitungannya. Itu juga saya jadi banyak tahu tuh. Kita memang harus. Jadi misalnya gini, mau maju di 2029. Nah dari sekarang nih udah nabung namanya konstituen. Kayak gitu. Saya misalnya banyak bantu, banyak berbuat. Oh keluar duit itu. Iya memang. Tapi kan bertahap. Sampai 2028 misalnya. Jangan orang tuh kadang-kadang nih maaf nih. Pasti kan di dekat-dekat
pilkada atau pilpres atau apa itu kan baru di situ nongol. Oh, iya. Makanya telat lu kalau misalnya majunya di 2029 baru nongol 2028, telat. Ya jadi maksudnya kalau mau tampil 5 tahun lagi dari sekarang udah mulai siap-siap. Bener, tunjukkan dong kepada masyarakat, wah enak nih Bang Temon misalnya gitu, orangnya perhatian dan orangnya sangat care segala macam begitu. Ya, tapi itu kan perlu budget dan energi ya. Benar. Nggak bisa kosong banget gitu ya. Iya. Dan belum tentu kepilih lagi. Benar. Tapi biasanya kalau yang kurang terpilih itu karena tadi nggak ada persiapannya. Jadi artinya dia juga nggak tahu atau minimal gini. Kalau misalnya kayak saya nih lagi mau maju 2029, itu kan saya tahu. Oh, daerah A nih lumbung suara saya begitu. Jadi bisa memetakan, mappingnya bisa. Perlu di mapping dulu ya. Bener. Jadi kalau lu maju 2029 tapi baru dikenal 2028, mapping lu nggak bakal bener. Jadi berantakan semua. Kayaknya udah siap nih nyalonin. Ya. siap. Ya udah kalau Tuhan mengizinkan ya udah maju lah. Tapi kan kayak gitulah. Masih dipertimbangkan. Masih dipertimbangkan bener. Tapi yang nawarin bener ada kan? Ada. Kalau saya sih jujurnya lebih seneng apa gimana ya? Yang berbuat, yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Pinginnya begitu aja dulu. Nih sekarang nih jujurnya nih saya lagi belajar dari bawah dulu nih. Saya sebagai perangkat RT, sekretaris RT sekarang. Sekretaris RT. Iya. Oh, makanya mau jadi Pak RT dulu berarti. Pak RW. Bukan ya kan pinginnya begitu. Artinya karena kan jadi begini berpikir saya. Karena banyak mungkin yang nggak tahu nih masyarakat atau warga saya. Karena saya juga punya ada link atau hubungan dengan kelurahan, kecamatan. Ya saya kan bisa bantuin begitu. Nih warga tenang aja, ada masalah apa nih, misalnya gitu. Kita harus belajar birokrasi dari RT. Nanti saya akan sampaikan ke RW saya. Baru dari RW saya baru nyampein ke kelurahan begitu. Nah sekarang ini yang terjadi sebagai RT misalnya langsung ke kelurahan itu kan salah atau lompatan itu terlalu melanggar birokrasi. Nggak boleh. Loncat. Walaupun kayak saya nih kenal sama mereka, kan saya nggak mau lompat-lompat juga. Kita hargai pengurus kita, ketua. Berarti bentar lagi jadi ketua RT dong. banyak juga itu. Nah, karena kan ada peraturan-peraturan juga kayak di kompleks saya yang harus menjadi ketua RT itu harus anggota aktif atau purnawirawan. Oh, harus anggota aktif. Iya, atau PNS-nya aktif dan purnawirawan. Nah kalau saya kan bukan PNS dan bukan polisi, jadi nggak bisa karena di lingkungan polisi. Harus pindah RT berarti ya. Betul. Kalau tempat umum mungkin bisa lah. Oh, karena sekarang tinggal di komplek Mabes ya. Iya, komplek Mabes Polri, Pondok Karya, benar. Wow. Orang Kapolda Metro Jaya juga di situ juga, Pak Karyoto. Circle-nya luar biasa nih. Ya kebetulan aja, jadi kenal semuanya gitu. Bang nih mau tanya nih. Katanya punya istri 6, anak 9. Wow, kalau belum tahu, pura-pura kaget ya gue. Emang betul, saya 6 kali nikah. 6 kali nikah? Bukan istrinya 6, bukan kan? Bukan. Nah makanya kan kadang orang berpikir, wah istrinya 6, lu kayak kuat aja begitu kan. Jadi yang pertama meninggal. Begitu meninggal, dapat istri lagi. Tapi karena nggak panjang, nggak langgeng lah, cerai. Terus yang ketiga nikah lagi. Nah mulai dari ketiga nih pisah ranjang. Belum cerai berarti? Belum cerai. Kalau secara itu kan belum cerai. Iya. Cuman secara hubungan masing-masing. Iya. Ya mungkin kesel kali ngeliat saya misalnya kayak gitu. Jangan kesel sama saya ya. Ketiga, keempat, lima, keenam nikah siri begitu. Itu juga saya sering sampaikan di podcast-podcast yang lain juga kayak gitu. Iya. Kalau anak yang 9 itu dari mana aja? Dari 9 ini, dari istri pertama saya dapat 2. Dari istri kedua saya dapat 2. Jadi 4 ya. Dari istri ketiga dapat 1. 5. Dari keempat saya dapat anak 1. 6. Dari istri kelima saya dapat 2. 8. Dari istri keenam saya dapat 1. Jadi berapa nih? 1, 2, 3.
Ini anak angkat saya. Jadi 10 ya? Ya. Ya betul, si Novi ini anak angkat saya. Oke, itu berarti yang paling gede udah umur berapa? 34. Oh, udah ada yang gede Iya, juga ya. gede. Udah punya cucu saya. Oh, kakek jadi Udah ya. kakek, opa begitu. Begitu. Nah, cucu 2 dari istri pertama yang meninggal tadi sama dari istri yang kedua. Itu ada kok di YouTube juga. 20 tahun nggak ketemu sama anak. 20 tahun. Iya. Maksudnya sama yang istri pertama, dia anaknya ikut dengan istri. Bukan, Anak yang dari istri pertama itu kan sama saya semua. Oke. Yang istri kedua, ya. Iya, istri kedua itu. Oke. Itu kan karena jaraknya jauh. Saya di Jakarta, dia di Malangbong, daerah Garut, Tasik. Oh, gitu. jadi dibawa sama istri. Betul. Dan baru ketemu lagi setelah 20 tahun. Iya, waktu anak saya umur 2 tahun sama 1 tahun, divorce saya waktu itu. Jadi karena waktu itu kan belum ada jalan tol apa tuh? Iya, yang baru Cipularang. Iya. Itu kan kalau mau ke Malangbong 7 jam kalau naik bus. Oh, jauh ya. Jauh. Makanya sekarang lebih cepat. Itu juga karena kan kesibukan juga jadi nggak, tapi dengan ada telepon ada handphone kan jadi masih bisa berhubungan begitu. Dari sana dapat cucu 1 lagi jadi 2. Kalau anaknya yang udah nikah 3. Okay. Nanti nih bulan Juli adiknya si Lutfi yang 20 tahun itu, namanya yang kedua ini Uli, mungkin bulan Juli nikah. Ada 2 yang mau nikah. Iya. S1 si Uli itu. Uli, kalau Uli itu Lutfi kakaknya, Uli okay. adiknya. Yang mau nikah Uli. Kalau Lutfi udah punya cucu. Oke. Makanya sampai sekarang sih masih lah berhubungan segala macam seperti itu. Pernah ngumpulin semuanya nggak, Bang? Wah, itu jujurnya nih, pingin ngumpulin semuanya berbiar bersatu. Itu kan jujurnya idealisnya pingin seperti itu, ya Kang Ridwan. Tapi di lapangan, waduh, benar-benar susah lah. Dan arti yang satu begini, udah pasti terjadi cekcokan jamaah lagi. Iya, malah ribut. Malah iya, bukannya akur malah tambah kisru begitu. Sebenarnya mungkin juga masing-masing mungkin ada keinginan lah, terutama saya nih, saya ingin jujurnya ingin mengumpulkan semua lah, supaya nanti kalau yang penting umur saya panjang nih, kalau umur saya nggak panjang, kan mereka jangan sampai saling melupakan bahwa kalian nih punya saudara di sini kan seperti itu, supaya harus tetap jaga silaturahmi, kayak begitu, Kang Ridwan. Karena kalau udah nggak ada orang tua kan nggak bisa dikumpulin ya. Benar. Bapaknya masih ada ya. Tapi aus nih, minum dulu ya. Weh, boleh dong, boleh. Abis aus nih, dari tadi saya ngeliat ini nih, agak ngaling-ngaling ini. Kayaknya minta dimakan nih ya. Boleh juga nih makan. Boleh dong, bukan properti soalnya. Ini bukan dari styrofoam kan? Bukan. Oh, boleh Bang, cobain Bang. Nah, yang coklat yang mana nih? Yang coklat itu. Yang gambarnya ini coklat kali? Itu atasnya coklat itu dia. Kalau ini? Itu keju. Keju ini? Keju Bang. Strawberry. Itu apa ya? Strawberry kayaknya. Ya, strawberry kayaknya. Yang strawberry keju. Strawberry keju. digabung aja. Dibikin dulu ya. Iya, udah keju aja deh. Keju aja. Biar kelihatan kayak orang bule. Masih ada yang lain tuh Bang? Itu kan saya bawa pulang. Saya mau bawa pulang buat anak saya, cucu saya kan. Jadi kalau lagi makan begini, Kang Ridwan jujur aja nih, pasti ingat lah. Mungkin ada anak saya, wah bapaknya lagi makan enak nih. Ternyata kan ada anak saya yang ada di mana itu kan kadang-kadang pastilah kepikiran. Betul, orang tua gitu. Benar. Ini anak gue yang ini udah makan belum ya? Si ini gimana ya, kan begitu, pasti kepikir. Nanti kalian akan ngerasain sendiri kalau udah menjadi orang tua. Kadang-kadang sebagai anak ini cuma mikirnya buat diri sendiri aja. Kalau udah jadi orang tua, bener, kadang-kadang nggak tega juga makan, mau nelen juga agak-agak gimana. Nggak jadi berarti, buka doang gitu. Buka, bener, entah karena gue rapin lagi, misalnya kayak gitu. Udah dibuka, inget anak, cucu. Biasanya seneng yang pojok sini, jadi nggak jadi makan. Enggak, kali ini makan aja. Sikat. Oke, teksturnya nih kayaknya jadi testimoni soal food blogger.
Apa namanya? Amor apa? Amor Cakes and Amor, Bakery. iya. Nah ini bang. Banyak mati ya? Ada. Nah, itu. bolu amor. Bolu Iya. Amor. Ini masih bolu Jadi Amor ya? bolu amor ini ya, saya testimoni aja nih. Lembut dan ini bukan keju nih, pakai ada coklat ini yang tadi. Ada coklatnya berarti. Gado-gado bang. Kadang-kadang kan makanan itu kan harus dirasakan. Kalau emang enak ya kita bilang kan begitu. Oh, iya. Jangan beberapa tapi artinya ini seret banget kan begitu. Kita harus menyampaikan apa adanya. Iya, Ini enak-enak benar. Enak ya. Apa adanya ini ya? Harusnya ada apanya. Ada apa ya? Makanya waktu saya lihat si Abdel makan itu kayak gimana banget. Makanya ntar deh besok gue mau ketemu sama Kang Ridwan nih. Ditawarin gitu. Soalnya Cing Abdel ditawarin makan kan. Berarti ini juga ditawarin makan berarti. Ya. Karena Abdel mas saya emang gitu. Kalau namanya makanan tuh emang doyan. Kalau saya makanan tuh suka ketoprak. Ketoprak. Ya, terus kalau Abdel kan sebenarnya mie. Kalau saya nggak suka. Kenapa tuh? Ya apa ya? Mie-nya nggak suka. Nggak suka mie. Iya. Masa nggak suka Indomie? Harusnya gini on. Tit Indo tit mie. Bilangnya Indomie pakai kelamaan tit gitu kan. Iya, berasa ngobrol bukan di podcast ya. Kayak ngobrol di warung-warung nih. Kita kan generasi micin. Saya pernah juga di Pras Teguh. Itu kan seolah kayak ada apa? Iya, produk-produk. Iya, produk-produk iya. Ngambil kerupuk, ambil gitu. Oh, Yanti gimana Yanti? Iya. Itu ini krunya timnya. Emang cakep sih. Jadi bikin penasaran orang lain ya ini ya. Cakep itu relatif. Benar, Bang. tapi jelek mutlak. makanya gini Kang Ridwan. Kadang-kadang kalau lagi bulan puasa, saya protes tuh. Karena kan slogan-slogan selalu bilang gitu. Berbukalah dengan yang manis kan begitu kan. Iya. Nah, partner saya nggak pernah diundang kalau buka puasa bersama. Oh, berarti Karena berarti saya jelek apa? Karena sebenarnya bukan jelek, hancur. hancur. Jadi ntar saya boleh satu lagi ya dibungkus. Ya, minum dulu bang. Ditanya kasihan nih lagi makan ditanya. Muncul lagi. Muncul tadi. Kali ini Iya dong. Novi. Kadang-kadang bener deh. Kayak gitu kan juga buat pemicu juga. Jujurnya begitu. Betul. Kan bukan berarti kita mau gangguin, kan kagak. Ya. Biar mata kan agak cerah dikit kalau ngeliat yang bening. Iya. Daripada ngeliat yang bluwek mulu kan mata sakit. Betul. Bikin sesuatu agar penasaran ya. Pertama gitu. Wah, berarti Pak Rian nanti bikin sesuatu juga nih. Tapi jangan cowok ya, kalau cowok siapa? Iya. Kecuali yang lagi viral ya sekarang ya. Udah habis itu. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Bang, sorry nih ini nanya boleh dijawab boleh enggak ya? Iya, Entah siap. ini sensitif atau enggak. Kalau komedi kan salah satu yang ditampilin oleh Bang Temen kan ya mohon maaf ya mukanya nih. Benar. Kadang-kadang gini. Orang suka nyangka mulut saya maju. Nah, Itu sebenarnya salah. oh. Yang benar pala saya yang mundur. Malah satu-duanya. Jadi begini. Iya. Gini ya? Iya. Jadi gini, kadang-kadang nih, ini buat pembelajaran juga buat teman-teman Iya, lah. Jadi artinya gunakanlah kekuranganmu menjadi kelebihanmu. Jadi jangan begitu ada kekurangan merasa minder. Emang jujurnya kan kalau secara fisik emang gua hancur lah. Tapi kan di mata Tuhan kan kita nanti sama semua. Jadi untuk meningkatkan mental kita atau membuat kita nggak minder, udah kita tampilkan misalnya kebiasaan kita apa. Nah itu gunakanlah kelemahanmu menjadi kelebihanmu. Misalnya saya bisa berorasi, bisa nyanyi, bisa itu tampilkan. Jadi nggak mungkin Tuhan menciptakan seseorang itu nggak punya kelebihan. Kalau menurut saya nggak mungkin. Jadi jangan berpikir kita paling menderita selama hidup di dunia. Mentang-mentang ngerasa jelek gitu. Iya, ngerasa jelek langsung itu. Jadi mau tampil di depan orang takut, minder, jangan.
Nah, kita berbuatlah sesuatu yang bisa dibanggakan atau yang bisa mengangkat harkat diri kita juga. Begitu. Boleh. Soalnya saya mau nambahin, gini-gini juga kan nikahnya 6 kali ya. Nah itu bagi bukti juga. Iya ya. Ya jangan kadang-kadang jangan ditiru yang kayak begitunya. Yang ada positifnya, ada lebihnya itu silakan kawan-kawan ambil atau tiru. Jangan kita meniru orang itu dari siapapun lah. Kalau menurut kita jelek ya udah biarin aja, itu kan kita juga biasakan diri jangan menghakimi sesama kita. Kan pengertian begitu. Jangan kita merasa paling benar. Kang Ridwan nggak bisa apa-apa. Kayak gue dong. Nah itu nggak boleh. Jadi kita kan harus low profile tapi high profit. Kan begitu. Oh, iya. Itu kayak bisnis aja ya profit. Tapi pernah nggak Bang di satu titik minder? Kalau nah dulu gini, jujur nih, saya itu kejadiannya waktu SMA. Ini saya kasih tahu aja nih, mungkin juga belum pernah dengar oleh masyarakat banyak lah. Baru di tempatnya Kang Ridwan nih, benar. Ini memang yang membuat saya waktu itu agak minder. Arti gini, orang tua saya kan bapak saya itu dari NTT, ibu saya Cina. Oh. Jadi ibu saya jujur aslinya Cina. Dulu kan waktu zaman Orba itu kan, ini jujur lagi nih, kan kalau yang dari Cina itu agak-agak didiskriminasi lah. Yeah. Jadi kadang-kadang yang membuat kita bergaul dengan orang tuh agak-agak takut saya. Malah kadang-kadang saya suka kalau ada teman saya mau ke rumah saya nggak suka ajak. Takutnya ketahuan. Wah, ternyata orang tuanya temen ibunya Cina begitu. Karena takut dibully lah kok sekarang zamannya di sekolah. Gitu. Takutnya dibully sekolah. Benar. Jadi kayak didiskriminasi. Kayak begitu. Walaupun memang selama saya di sekolahnya di SMA 3 Setiabudi Jakarta Selatan itu pergaulannya bagus sih. Nggak ada pembedaan, nggak ada rasis kayak gitu. Jadi, nah kan kadang saya berpikir juga, kok ini teman-teman saya yang tadinya saya pikir kayaknya saya bakal dimusuhin atau bakal dikucilkan, malah diajak gabung. Akhirnya pelan-pelan tuh saya juga jadi nggak minder lagi. Ujungnya berani menunjukkan orang tua juga. Iya, bener. Akhirnya begitu. Tapi tadi kalau awal mungkin baru kelas 1 lah. Kelas 2 baru merambah deh. Kelas 3-nya baru saya ajak ke rumah. Kayak begitu. Karena udah aman nih kayaknya. Sebenarnya gitu. Udah safety nih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan gini. Dari pengalaman itu kadang-kadang kan gini. Kita terlalu menilai langsung, yang artinya yang ternyata tidak sesuai dengan apa adanya. Kita suzon duluan. Wah, teman-teman gue nih nanti bakal musuhin gue nih, kurang lebih gitu. Atau bakal menjauhin gue juga nih. Tapi begitu. Jadi tergantung kitanya lah. Saya misalnya kayak bisa beradaptasi dengan mereka, bisa juga asik dengan mereka. Mereka juga nggak mikirin kayak gitu ternyata. Nggak yang kita bayangin, gue bakal dimusuhin nggak nih? Ternyata enggak. Malah diajak juga gitu loh. Kitanya jangan terlalu overthinking ya. Nah, benar itu dia. Biasakan berpikir positif lah. Jadi jangan apa-apa dinilai negatif. Ternyata itu kan belum tentu. Tapi itu emang titik terendah, pernah di titik itu seperti Iya, mati itu tadi sampai takut orang mau ke rumah saya tuh. Saya nggak ajak. Ya alasan lah saya kemana gitu. Karena takut. Kadang-kadang ngambil raport aja harus bapak saya bilang gitu. Oh, nggak mau. Iya, kalau saya bawa ibu saya, wah ntar pada berpikir begitu ya yang saya takutin. Oke. Ya kalau ibu asli mana? Bukan NTT kan? Bukan, Cina. Orang nama Cinanya U Qianli. Tuh. Jadi itu saya tanya tuh sama teman-teman yang Cina nih, kalau U tuh apa sih? Oh itu artinya Pamgo Bang Tebon atau gitu. Saya juga nggak ngerti Pamgo apa gitu kan. Berapa bersaudara Bang? Saya 11 bersaudara. Wah 11. Banyak banget ya. Tapi sekarang karena kemarin ada yang meninggal karena COVID, karena sakit segala macam, meninggal 5. Sekarang yang masih hidup tuh 6 orang.
Oke, berarti beda-beda dong. Tiga pria, 3 wanita. Yang tampilannya turunan ada juga? Ada, makanya dalam 11 saudara saya itu, bukan 11, 10 kan, mas saya 11 kan. Yang 10 itu beda-beda. Ada yang kayak Cina banget, makanya dipanggil Ciko. Tahu nggak Ciko? Cina komplek. Kan di komplek dipanggil. Saya pikir lu ganti nama begitu. Teman-teman yang manggil gitu. Nah, ada yang kayak NTT banget, gitu beda-beda. Enggak, mungkin karena blasteran atau gimana kan nggak ngerti juga. Iya. Jadi kayak seperti itu. Oh, jadi memang beda-beda juga ya secara tampilannya karena memang blasteran tadi ya, Bang. Benar. Kalau yang memang lahirnya di Sumba Timur tadi kelihatan tuh orang NTT-nya. Tapi begitu ke mana? Sekarang pindah tahun 58 kan pindah ke Jakarta. Saya lahir kan 66 di Jakarta. Nah, mungkin kebanyakan budaya-budaya Jakarta. Jadi ngomongin NTT aja sih nggak bisa, nggak ngerti. Ya kan katanya cuma sekali doang kan? Iya, juga kan. Benar. Itu ceritanya di apa? Bukan ketipu ya, tadi bahasanya apa? Kejebak atau gimana tuh? Itu gimana tuh? Ya kan, jadi kan emang nggak nanya dulu gitu? Ya kan jujurnya kan mungkin biar kamu kenal saudara kamu kan begitu. Oh, gitu. Ya diajak sana diceritain, wah kalau di apa namanya tuh di kampung kan katanya banyak kuda ini segala macam. Kayaknya yang bagus-bagus lah sama ibu saya begitu. Akhirnya udah mas saya ikut gitu. Okay. Nah waktu ikut kapal awa itu aja ternyata ada karaoke juga kalau jam 9 malam apa diumumin tuh dari nakodanya. Sekarang jam 9 malam saatnya yang mau karaoke boleh datengin ruang-ruangnya gitu kan di dek berapa lah. Saya ke situ. Jadi saya sempat nyanyi juga menghibur apa? Itu kan belum dikenal orang. Oke, masih penyiar ya saat Masih itu? Penyiar. Karena bukan tanah kelahiran juga jadinya ya. Iya, penasaran di gitu. Jakarta. Benar. Udah biasa di kota ke daerah beda ya. Benar. Ya, sangat beda benar. Kadang-kadang kan kayaknya nih enak nih apa misalnya ngobrol jam 10 apa segala macam itu kan kalau di Jakarta kan kota 24 jam. Kalau sana emang udah sepi, nggak bisa. Betul. Udah orang udah mungkin ngumpul apa masuk ke rumah. Maghrib juga udah nutup. Udah tutup benar. Bang ini kalau perjalanan karir ya kan waktu itu sempat lagi top-topnya lah. Abdel Temon itu kan lagi top-topnya. Terus tiba-tiba kan hilang gitu ya. Artinya kan tadi nyari job ya ujungnya kan itu. Iya kalau bicara gitu benar. Iya itu gimana tuh rasanya Bang? Kan lagi di top kan luar biasa ya. Mohon maaf ya uang banyak terus juga dikenal orang tiba-tiba hilang gitu. Itu rasanya gimana saat itu Bang? Ya gimana ya kalau jujurin lagi nih artinya kan gini kalau kita kan emang berangkat dari bawah dari artinya betul. Ya kalau mungkin orang kalau tadinya senang tiba-tiba jatuh mungkin itu agak kaget tapi karena kita memang dari bawah tiba-tiba naik terus tiba-tiba jatuh lagi ya biasa aja. Karena kan pengertiannya waktu itu kan karena nggak diproduksi lagi karena jujurnya saya juga bingung tuh karena dari PH-nya lah yang nggak mau terusin gitu. Jujurnya kesalahan saya apa kan nggak tahu, kesalahan kami lah saya pabrik apa gitu nggak ngerti. Oh padahal masih jalan saat masih itu. Masih jalan nih ya. Kadang-kadang waktu itu sempet juga oleh PH lain lah pakai kita juga. Tapi nggak sempet down ya kalau kayak gitu? Enggak, kalau saya sih itu tadi kan karena kan kita kan dari bawah. Jadi artinya kita masalah susah udah katam lah kasarnya begitu. Jadi tiba-tiba naik lagi, nah itu yang agak kaget emang. Ternyata jadi artis enak juga. Yang tadi yang saya bilang tuh mungkin saya pingin berpikirnya tuh pingin keliling Indonesia lah. Cuman kan orang susah tuh. Kalau misalnya itu butuh duit banyak nih. Ternyata dengan jadinya artis dikenal orang, dapat panggilan-panggilan, udah kita pergi ke sana nggak ngeluarin ongkos, malah dapat duit. Iya begitu. Mungkin 34 provinsi udah semua. Jadi kan artinya dan dapat duit ya ke sana. Dapat iya benar. Selain itu kan ya dipanggil lagi kayak dari partai-partai untuk bantu-bantuin pilkada di sana gitu juga. Intinya jadi saya udah keliling Indonesia, Kang Ridwan. Mantap. Gimana jadi tahu budaya-budaya masing-masing.
Jadi tahu kebiasaan-kebiasaan, tempat-tempatnya segala macam yang bagus-bagus tahu jadi. Kalau waktu jadi penyiar mah nggak sempat kemana-mana ya? Nggak Karena kemana-mana. masih job biasa ya saat itu ya? Betul. Itu ini apa ya? Bayarannya kecil. Penyiar itu ya? Jadi sebagai penyiar kecil Bang. Kecil ya? Bener. Ini kan karena radionya juga udah tutup lah. Dulu bayarannya waktu tahun itu 92 lah. Bayarannya kan hitungannya per jam. Seorang penyiar itu dibayarnya per jam. Nah 1 jam itu saya dibayar 3.500. 1 jam 3.500. Jadi tahun berapa itu? Tahun 92? 92. Berarti 3 jam tuh 10.500. Kalau sekarang kira-kira berapa ya? Ya nggak tahu. ya kurang 100.000 kali ya? Mungkin Nggak anggaplah 100.000 lah. Ya dari 35 anggap 10 kali lipatnya 100.000 gitu. Jadi dengan 42.000 itu, ini saya kasih tahu nih, waktu itu kan saya udah punya anak. Oh, 92 dari kan istri pertama. Dari istri pertama. Anak saya yang pertama itu lahirnya tahun 91. Jadi dari situ kan dapat apa? Jadi bisa ngidupin anak. Dari apa namanya? Dari siaran tadi, dari radio. Terus waktu itu kan saya tamat kuliah itu tahun 94. Jadi belum beres tamat kuliahnya. belum kuliah. Berarti lagi kuliah itu. Iya, saya kuliah 9 tahun. Jadi kadang-kadang saya dari teman-teman, lu kuliah apa namanya? Apa kejar paket A lu 9 tahun. Bener. Makanya kadang-kadang ya suka bicara-bicara juga. Kadang-kadang wah bego dong lo. Berarti sampai 9 tahun. Yang bego tuh lo. Kok gue bego? Lu ini masuk bukan anak UI lo kan gitu kan. Lu kembali lagi agak ego lah. Gue UI ini gini gitu. Nah terus teman saya nanya, ya kenapa bisa sampai 9 tahun? Lama banget. Saya jawab gini, masuk UI susah, ngapain keluar buru-buru? Ya iya kan begitu. Masuk UI susah, ngapain keluar buru-buru? Bener ya. Iya. Masuk susah, ngapain? Sebenarnya sih emang gitu aja lah ya. Itu ngeles just. Ngelesnya ya. Supir bajai sampai pensiun kalau ngajak berdebat sama saya. Karena dia nggak bisa ngeles lagi. Karena kita bilang kalau yang suka ngeles itu supir bajai. Iya. Begitu. Kalau jadi penyiar ya Bang, saat itu kan kayak masih lagi kayak apa ya, banyak idolanya juga dong. Benar, itu ya. benar. Itu, nah nggak apa-apa nih. Ini mau nanya nih, ada paham nih. Jadi ceritain lagi nih. Saya dulu bener nih, sempat dijulukin. Nanti kalau mungkin teman-teman atau ya ternyata bekas fans. Dulu kalau fans Radio SK itu dipanggilnya SK1. Kalau kita sebagai penyiar itu dipanggilnya Eskader. Eskader. Nah jadi waktu itu Jainuddin MZ almarhum itu dapat julukan kan Ustadz sejuta umat. Nah waktu itu saya dapat julukan gitu, Eskader sejuta sekawan. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang jadi banyak yang apa? Saya mungkin banyak yang paling banyak fansnya lah, kasarnya begitu. Oh banyak fansnya. Banyak. Okay. Karena suaranya merdu ya kalau. Iya, suaranya merdu tapi wajahnya menipu. Bang, ini mau nanya nih, ada cerita kocak gak pengalaman? Pastinya kalau lagi kayak gitu kan ada fansnya dong. Iya. Tadi kan banyak fansnya kan dibilang kan, pas ketemu, wah kok gini gitu. Ada gak? Ayo cerita lucu. Iya kan kadang-kadang saya bilang gini, kadang-kadang lewat telepon lagi siaran nih, Bang Temon, kapan ada di studio? Saya mau ke situ. Terus saya bilang, Mbak, ada 2 kemungkinan kalau ketemu saya. Apa namanya Bang Temon? Nah kalau nggak tobat ketagihan loh. Cuman kebanyakan sih tobat. Tobat kamu balik lagi. Iya, setelah ketagihan. Ya gitulah. Ya kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya banyak lah pengalaman waktu di radio, waktu di ya selama di radio lah. Kadang-kadang ya saking lamanya suka lupa juga Kang Ridwan. Kadang-kadang saya pingin loh untuk bikin bukunya. Biar membuat apa penonton atau segala macam itu pembaca menjadi apa namanya dapat masukan lah. Oh ternyata perjalanan hidup seseorang itu kan bagus tuh kalau dibuat autobiografinya. Betul. Oh ternyata dulu jangan dilihat hasil sekarang. Ternyata dulu teman tuh begini. Nah waktu itu tuh saya udah masuk artis juga. Saya masih ngojek. Hah? Bener. Ngojek biasa kan? Ngojek kan saya tuh deket. Ada hotel dekat tempat saya itu namanya Maharaja. Sekarang udah tutup lah, jadi hotel hantu tuh. Begitu. Oh, hotel hantu ya? Iya. Saya pernah loh nginep situ. Iya, Maharaja itu
Nah saya tuh jadi gini, waktu saya kan pulang syuting suka susah tidur. Nah daripada susah tidur, saya keluar aja pakai motor gitu kan, ikut nongkrong sama teman kayak tukang ojek lah gitu. Kadang-kadang tuh lu udah jadi artis masih ngojek kayak kadang diledekin teman-teman gitu kan. Nah saya ngeles lah. Ini kan gue bukan ngojek tapi lagi mendalami peran. Kalau nanti gue dapat peran tukang ojek kan jadi nggak kaku lagi kan begitu. Yang penting saya bilang, gue kan nggak bakal ngambil penumpang lo, kecuali lu pada jalan masih ada penumpang yang tertinggal baru saya angkat. Itu jemput ini apa namanya LC-nya. Kalau misalnya LC itu kan pasti udah ada langganan-langganannya. Begitu mereka udah pergi semua, kalau ada satu yang belum, misalnya, nah saya deketin deh baru deh, Mbak saya anterin Mbak gitu. Oh, ya, itu mah modus ya, toh. Jujurnya modus mungkin. Gak apa-apa. Tapi kan kita positif thinking aja. Kita mau niat baik nih, mau nganterin lo dengan selamat ya nih. Sebenarnya bukan mengantarkan dengan selamat, mengantarkan dengan temon. Kan yang ngojeknya temon. Begitu benar saya ngojek waktu itu. Tapi sempat jadi profesi gitu. Apa si tuh? ojek itu ngojek. Enggak sambilan karena berarti modus beneran ini. Karena kan nggak bisa langsung tidur kalau pulang dari syuting waktu itu. Iya. Tidurnya setelah nganter orang gitu. Iya. Setelah nganter LC gitu. Setelah nganter LC, setelah tukeran nomor telepon, nah baru tidur. Jadi dibocorin. Nggak apa-apa lah. Kita sampein aja apa yang benar. Penilaian masalah buruk baiknya kan teman-teman sendiri yang nilai kan. Iya. Ya emang buruk sih. Ya kan paling enak kan apa adanya, bener nggak? Iya. Ya udah pakai teman-teman berpikir positif aja. Iya. Alah ngeles aja lu mon, ya itu terserah kalian kan gitu. Iya. Terserah netizen ya. Iya. Kecuali emang yang dulu pernah jadi korban ya. Mungkin saya nggak bisa ngeles lah gitu. Oh ada korbannya? Silakan komentar di bawah. Iya waktu itu saya korbannya. saya apa? Ada ojeknya inget ya? Iya. Oh ini ternyata. Kurang lebih seperti itu. Ya kayak gitu-gitulah Kang Diman, dari kadang-kadang jangankan cuma 1 jam nih, mungkin 1 hari juga kurang kali kalau udah cerita kayak gitu. Oh banyak ceritanya. Iya. Kalau bisa bersambung. Bersambung. Iya. Jadi area abu-abu ya gitu ya. Iya. Okay. Ada yang perlu diceritakan dan ada yang belum nggak boleh diceritakan. Kalau yang nggak boleh diceritakan off air ya berarti nanti ngomongnya. Kita ngobrol over aja. Iya. Kalau yang paling disyukuri Bang dalam perjalanan hidup, kalau tadi ngomongin biografi kan, perjalanan hidup tentunya pasti ada yang disyukuri ya. Iya dong. Apa yang dalam hidup yang paling disyukuri Bang? Jujurnya nih, apa agak sedih. Maaf kan, karena ini kan apa agak-agak terbawa emosi juga lah. Karena ini kan tentang anak saya. Yang tadi itu bisa terjadi sampai 20 tahun nggak ketemu. Jadi ini kan dengan adanya saya sering di sosmed segala macam, itu kan mereka bertanya juga, pasti kan ada kontak person, ngubungin manajer saya. Misalnya gini, Bang, saya nih Lutfi misalnya gitu. Saya anak kayak Temon, dia bilang gitu. Nah, kadang-kadang manajer saya kan ngecek dulu ke saya. Mon, ini bener nih yang namanya Lutfi anak lo. Nah kan ditanya gitu kan, ya kamu tanya dulu dong. Ibunya bener nggak namanya Ibu Ai dan segala macam tinggal di sini. Ternyata benar segala macam. Wah itu boleh tuh apa namanya? Lu catat nomor teleponnya. Karena kan udah lama udah putus kontak. Kayak begitu. Jadi akhirnya dengan adanya kayak gitu, jadi Jadi silaturahmi yang terputus, ada kontak lagi sampai akhirnya yang dia menikah itu, saya jujurnya nih waktu itu teman saya nih pingin milemin segala macam. Saya bilang nggak penting tuh milemin, yang penting gue ketemu anak gue gitu. Nah terus tapi teman-teman ngasih tahu juga, bukan begitu teman-teman.
ini kan edukasi buat penonton. Edukasi apaan? Nah, si Ten tuh, mohon maaf nih, dari salah satu figur juga lah, yang mungkin teman-teman tahu lah, inisialnya MT gitu kan, yang nggak ngakui anaknya. Itu kan udah kayak gitu, nah ini bagus nih lo, 20 tahun nggak ketemu, dan lo mau datang, mau nemuin anak lo. Akhirnya setelah saya pikir, yaudah boleh, begitu Kang Ridwan. Tadinya saya nggak mau difilmin dari perjalanan saya sampai segala macam, sampai saya ketemu sama anak saya di panggung segala macam gitu. Karena kan itu tadi nggak penting lah mau diekspos seperti itu. Kita yang penting apa adanya aja, ikhlas aja begitu. Ya intinya kayak begitu. Mohon maaf nih Kang Ridwan. Jadi agak ya emang ya kayak begitu deh. Jadi nggak bisa ngomong juga. Sangat bersyukur berarti ketemu dengan anak ya. Itulah gunanya sosmed itu kan, ada juga fungsinya yang ternyata bisa mendatangkan inspirasi buat kita semua. Yang tadinya mungkin nggak bertemu jadi bisa bertemu. Emang benar, orang bilang tuh dengan adanya digitalisasi seperti ini, yang dekat bisa jadi jauh, tapi yang jauh bisa jadi dekat, begitu. Itu saya rasakan kok. Kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti anaknya lihat nih. Iya. Bahwa bapaknya tuh merasa bersyukur bisa ketemu dengan anaknya itu. Ya kurang lebih begitu deh. Mohon maaf banget, jadi agak-agak terbawa emosi, emosi gimana, semua nyampur. Jadi kadang-kadang orang cuma melihat luarnya doang. Kayak gitu. Sayang orang tua ke anak tuh seperti apa. Dan apalagi itu udah lama banget gak ketemu ya. Iya, makanya 20 tahun. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah kumpul semua. Ya, udah, makanya dengan ini kan selama masih bisa ya udahlah, saya inin aja lah. Selama saya masih hidup, selama saya masih bisa berkarya, bisa bantu orang, saya bantuin. Kepada anak juga tolong, kan bukan bapaknya ini bukan orang kaya nih, bisa membiayain semuanya. Makanya saya kasih tahu, mungkin sekarang jatahnya kamu ya, mungkin yang ini ntar dulu sabar. Saya sebutin satu. Jadi jangan dipikir saya bisa semuanya, kayak gitu. Karena kan kalau anak banyak kan tanggung jawabnya banyak juga ya. Iya, itu tuh. Bang, makasih nih udah mau sharing di sini. Tadi makasih juga udah mau cerita soal yang tadi ya, Bang. Terakhir mungkin buat yang mau sampaikan kepada Sobat Kang Ridwan yang ya ini nih Sobat Kang Ridwan ini kan, saya ini kebiasaan saya dalam siaran, sebelum tutup siaran itu pasti ada kata-kata bijak lah, mungkin kayak semacam quote atau segala macam gitu. Jadi saya begini ya, jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran, dan berani berkata benar, begitu doang. Siap. Jadi banyak tisu di habis sih. Nggak apa-apa Bang, tisu aja bisa. Kadang-kadang kan orang tuh susah untuk menceritakan apa yang benar. Kadang-kadang kebanyakan direkayasa. Nah makanya dalam ini udah berani aja berkata benar. Nggak penting tuh direkayasa atau kita lupa sama kebaikan Kang Ridwan misalnya dalam hal ini mengangkat saya atau mengajak saya tampil di sini. Itu kan kita harus ingat kayak gitu. Makanya jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran, dan berani berkata benar gitu doang. Siap. Bang Teman, makasih banyak udah sharing, udah mampir, udah mau banyak cerita juga ya. Saya doakan sukses selalu. Amin. Ya, amin. Sehat selalu utamanya ya. Siap, Kang Ridwan juga sehat, krunya juga sehat semuanya. Amin. Ini sih bawah. Di bawah. Iya, siap.